Halo, apakah Anda sudah melakukan reservasi? Ya, atas nama Songiran. Baiklah, silakan tunggu. Maaf, kami tidak menemukan reservasi atas nama Tuan Song. Bagaimana mungkin? Dia bilang kita diundang untuk mencicipi masakan koki baru. Oh, dia ada di ruang VIP. Saya akan antar Anda ke sana sekarang. Silakan ikuti saya. Lurus ke depan. Halo, acara akan segera dimulai. Silakan ikut saya. Lewat sini, silakan. Banyak sekali orangnya. Kenapa dia hanya mengundangmu ke acara besar seperti ini? Halo, silakan tulis komentar Anda di lembar komentar. Jangan lupa cantumkan nama dan kontak Anda. Baik. Terima kasih. 15 tamu. Halo, ini ikan turbot goreng. Taruh di sini saja. Teman saya belum datang. Baiklah. Meneyer, apakah ada menu lain? Apa Anda tidak mendapat pesan? Ini satu-satunya hidangan. Oke. Halo semuanya, nama saya Elise Quentin. Saya adalah partner restoran Yusuan milik Tuan Jiang Qianfan. Atas nama Tuan Jiang, saya hargai kehadiran Anda. Tuan Jiang berspesialisasi dalam masakan Tiongkok kreatif. Murid yang dia cari adalah koki Tiongkok yang memiliki selera untuk makanan Tiongkok. Ini tujuan kami. Semuanya, komentar dan pemikiran Anda akan saya sampaikan kepada Tuan Jiang. Jika Tuan Jiang puas dengan komentar yang Anda berikan, saya akan menghubungi Anda untuk tes berikutnya. Terima kasih kembali. Ya ampun. Dari mana kamu dapat makanan gratis ini? Mereka sedang mengadakan acara cicip makanan. Saya kira sama seperti yang kamu ceritakan. Makanannya lumayan enak sih. Koki Michelin itu biasa saja. Coba yang ini. Koki yang baru saya pekerjakan memasaknya. Tunggu. Halo, sayang? Saya sedang makan dengan teman. Tidak pantas melakukan itu di tempat umum. Cinta kamu. Yang mana ini? Saya baru saja bertemu dengannya. Kakak sulung saya yang memperkenalkannya.
Dia bilang dia anak perempuan partner bisnisnya. Kamu mau dijodohkan? Tidak. Tapi, kamu akan paham kalau sudah bertemu. Bagaimana rasanya? Tidak terlalu enak. Bisakah kamu minta kokimu untuk mencuci wajah yang dipakai memasak lada telur? Sebelum membuat ginseng millet, rasanya buruk sekali. Aku juga nggak mau makan sekarang, setelah kamu bilang begitu. Ayo, aku ajak kamu makan yang lain. Mau kemana? Nanti tahu kalau sudah sampai. Ayo, jadi kita nggak makan ini lagi? Enggak. Ayo pergi. Flounder goreng ini lembut dan empuk, dibuat dengan bahan-bahan pilihan. Menggabungkan teknik tradisional flounder dari makanan barat dan selanjutnya, hidangan flounder, kecil tapi mengesankan. Kemampuan kuliner Tuan Jiang mengesankan seluruh Tiongkok dan Barat. Tekniknya tak tertandingi. Selanjutnya, Dari pengalaman, memasak bukan cuma soal rasa dan gizi. Di tahap ini, kita harus punya ilmiah. Selanjutnya, ini yang terakhir, Tuan Jiang. 99 orang di 5 kota. Apa yang kamu temukan? 98 orang. Hari ini cuma ada 14 murid chef. 14. Bukannya 15 yang datang? Ada cewek yang telat, tapi dia sudah pergi waktu aku ke sana. Aku nggak ambil formulir saran dia. Dia bahkan nggak tulis namanya dengan benar, cuma tulis, tebak. Lalu tulis kalau 2 rasa herbalnya terlalu kuat. Dia jelas-jelas mau buat masalah. 2 rasa herbal? Iya, Kamu yakin dia bilang 2 rasa herbal? iya. Ada masalah? Kita pakai anggur putih Sauvignon Blend waktu bikin sausnya. Anggur itu punya rasa herbal. Tapi gimana dia bisa rasa herbal lain? Elise, kamu ingat gak peternak sapi yang produksi mentega ini bilang apa ke kita? Waktu kita beli mentega ini, dia bilang sapinya cuma makan rumput seumur hidup. Dan gak pernah dikasih pakan buatan. Iya. Masalahnya apa? Kamu ketahuan mereka tambah pakan? Nggak ada masalah sama sekali. Mereka benar-benar jujur. Mereka produksi susu, lalu bikin mentega, jadi menteganya pasti ada rasa herbalnya. Dia bisa rasa itu juga? Luar biasa. Iya. Banyak bahan dan langkah untuk bikin hidangan flounder. Reaksi kimianya juga kompleks. Sulit banget untuk rasa herbal di menteganya. Ditambah, dia bisa rasa herbal yang hampir habis menguap dari anggurnya. Dia bisa rasa jejak masing-masing dari 2 rasa itu. Jarang banget ada yang punya kemampuan mencuci kayak tebak ini. Lian, lakukan apa saja untuk cari orang ini. Oke, Tuan Jiang. Lin Kesong, kan? Ada apa? Hei, kenapa kamu nangis? Bukan urusanmu. Sup arak fermentasiku terlalu enak, oke? Itu cuma sup arak fermentasi biasa. Apa istimewanya? Kamu tahu dari mana itu biasa? Pernah coba? Tidakkah kamu tahu rasa makanan sangat pengaruhi suasana hati? Kamu pikir kamu hebat sekali. Kamu buat masakan dengan 2 rasa herbal. Apa katamu? Kamu itu orang, tebak? Apa? Belum pernah ada yang bilang masakanmu jelek? Kamu yang pertama. Karena mereka terlalu sopan padamu.
Hei. Tunggu. Aku mau minta kamu jadi pemandu wisataku. 3 hari. Ajak aku makan semua makanan enak di sini. Aku kasih 1.000 yen untuk 3 hari. Kurang uangnya? Gimana kalau 1.000 yen per hari? Bro, uangmu kebanyakan ya? Kenapa tanya aku? Bukan koki-koki itu? Anggap saja uangku kebanyakan. Lagi pula, aku tidak suka kopi itu. Mereka terlalu banyak aturan, tapi kamu beda. Kamu tidak hanya suka makan, tapi juga tampak bebas sekarang. Berkatmu, aku sangat bebas sekarang. Bisa bayar per hari? Bisa. Oke. Aku tidak bisa pikirkan syarat lain. Temui aku di luar Hotel Liangshe besok jam 8 pagi. Sampai jumpa di sana. Jangan telat. Selamat datang kembali, Tuan Jiang. Bagaimana? Jaga toko sendirian? Bagus sekali. Aku belajar banyak. Maaf, Tuan Jiang. Aku diblokir 30 kali, diteriaki lebih 10 kali, dan belum temukan gadis itu. Tidak apa. Aku sudah menemukannya. Elise, aku tidak pulang ke Shanghai besok. Aku perlu selidiki orang ini. Siapa orang ini? Kamu tidak akan percaya kalau aku katakan. Dia magang yang tertidur di kamarku. Gadis yang minum air toilet? Benar. Tuhan kirim orang yang kucari ke kamarku. Ini pasti takdir. Benar, Lian? Benar, semua takdir. Tapi orang ini bukan koki, malah masuk kamarmu tanpa izin. Dia tidak patuh aturan. Meski indera perasanya istimewa, kamu tidak bisa terima dia. Semua bisa diajarkan, tapi indera perasa adalah bakat bawaan. Aku tidak bisa lewatkan jenius seperti dia. Akhirnya kamu datang. Selamat pagi, Tuan Jiang. Selamat pagi. Sudah hampir siang. Karena lalu lintas tidak padat. Cuma telat 3, 4, 5, 6, 7, 8 menit. Hari ini aku biarin. Besok jangan telat lagi. Oke. Nona Lin, jangan telat. Serius. Kalau terus begini, kita nggak bisa kerja bareng. Maaf. Besok aku datang lebih awal. Aku datang saat masih gelap, sebelum ayam bangun. Ayo. Waktu itu, aku nggak tahu 3 hari itu adalah ujian. Ujian itu menentukan sisa hidupku. Di sini? Iya. Tunggu aku. Silakan datang lagi. Terima kasih. Halo, saya mau 2 kotak kue Dingshen. Baik. Aku nggak mau. Aku benci makanan manis. Kenapa? Makan dessert bikin nggak jantan? Cium deh. Wangi ketan. Pasta kacang merah di dalamnya juga bukan yang biasa. Dibuat dari 5 jenis kacang. Aku benci manis-manis. Perlu aku catat? Kencangkan sabuk pengaman. Ayo. Lewat sini. Ini. Punyamu namanya merak terbang ke Tenggara. Punyaku namanya pergi ke ujung dunia dan tak kembali. Silakan dinikmati. Terima kasih. Lagi-lagi gini. Aku bilang mau makan, bukan nama. Ada salahnya kasih nama makanan yang asik? Kamu terlalu tua dan suka menghakimi. Dan bangun pagi langsung bad mood. Sudah selesai? Orang Hangzhou suka teh hijau. Tapi karena kamu belum makan, teh hijau terlalu kuat. Jadi aku pesankan minuman dingin buah dan lemon tea buatmu. Biar nggak hipoglikemia. Punyamu apa? Aku?
jeruk dan tewer. Aku perlu bersihkan rasa berminyak dari kue dingseng, biar bisa makan lagi nanti. Desertnya bagus. Pesan lagi. Nyebelin banget. Makan yuk. Ini scallion cheese scone. Ini oxtong wecake. Pasti masakan utara. Ini salt pepper peach pastry dari Sichuan. Coba. Kok rasanya kayak kuning telur asin? Boleh pesan satu lagi? Tentu saja. Mau berapapun. Pelayan. Hei, kapan kamu sadar punya selera yang beda banget? Bisa dibilang hikmah di balik musibah. Tahun aku masuk SMP, ikut lomba makan cabai buat hadiah 200 yen. Biar bisa beli kue ulang tahun buat ibuku. Saya makan 14 cabai hantu terpedas. Saya keluar pertama, tapi saya muntah dan pingsan. Ada jeruk Bali. Teman saya, Demon, kebetulan ada di sana. Dia membawa saya ke rumah sakit. Markisa, begitulah kami bertemu. Setelah keluar dari rumah sakit, saya menemukan indera perasa saya 1000 kali lebih sensitif dari sebelumnya. Kenapa ada tinta juga? Siapa yang melakukan ini? Ceritamu cukup luar biasa. Biar saya tanya. Apa kamu sensitif terhadap semua rasa? Sebagian besar. Saya bisa mengenali apapun yang saya cicipi. Tapi ada satu hal. Saya tidak bisa tahu itu apa. Apa itu? Ada restoran yang punya ikan bakar favorit saya. Ikannya punya satu bumbu yang saya tidak bisa tahu itu apa. Baiklah. Bawa saya mencobanya. Ayo coba untuk makan malam. Mereka hanya buka malam hari. Baiklah. Cuting buka cabang di Shanghai, kamu tahu? Tahu. Saya sudah lihat denahnya. Dia mungkin tinggal di Shanghai sebentar. Tidak apa. Shanghai tidak jauh. Kamu mau pergi ke Shanghai? Apa? Kamu sering makan jajanan kaki lima? Bukankah ini makanan biasa? Pernah coba? Ini pertama kalinya. Enak? Rasanya memang enak. Terima kasih, Pak. Berapa, Pak? 12 yen. Scan kode QR untuk bayar. Halo, ada apa? Lin, gimana wawancaranya tadi? Jangan ditanya. Kamu lagi sama siapa sekarang? Ceritanya panjang. Ayo pergi. Pak Jiang, saya punya teman. Dia mau ikut makan ikan bakar dengan kita. Apa kamu keberatan? Iya, keberatan. Tapi apa? Saya sedang berpikir untuk meyakinkan kamu. Coba yakinkan saya. Dia teman dekat sekali. Lagi pula, dulu dia yang bawa saya ke rumah sakit. Jadi, Kamu sedang kerja sekarang. Harus hari ini? tapi pergi ke restoran ini, apakah dia sangat penting untukmu? Baiklah. Dia boleh ikut. Terima kasih, Pak Jiang. Inilah teman yang saya ceritakan padamu. Song Yiran, ini Pak Jiang. Seorang koki luar biasa dari Inggris. Halo. Halo, orang besar. Jaraknya akan jauh. Bisa ikut enggak? Bisa. Ayo pergi. Masuk, Lin tua. Hari ini aku nggak bisa naik bersamamu.
Dia bosku hari ini. Aku harus naik bersamanya. Lagi pula, nggak bagus kalau dia tersesat. Kalian duluan. Kami akan menyusul. Baiklah. Sejak hari pertama ketemu dia selalu sibuk sendiri. Kayak es batu raksasa, suasana jadi mencekam kalau bersamanya. Waktu itu aku nggak tahu apa yang dia alami. Maaf. Aku punya kebiasaan ini kalau naik mobilnya. Mau denger musik nggak biar nggak sepi? Nggak apa-apa. Permisi. Permisi, ya. Makasih. Ayo foto di sini. Lucu banget. Iya, asli mana? Nggak tahu. Halo, silakan dekat di sana. Oke. Makasih. Halo, tolong beri saya satu. Ini untukmu. Aku nggak mau ini. Aku cuma temani dia dan fotoin dia. Maaf, hanya peserta yang boleh masuk ke lokasi. Lagi pula, nggak boleh foto di sini. Boleh tungguin dia di luar nggak? Nggak seru. Ambil formulir juga. Masuk bareng aku. Aku nggak bisa. Cepat. Aku nggak bisa. Nona, ambil formulir pendaftaran dan isi di sana. Ada yang antri di belakang. Silakan minggir. Ini untukmu. Makasih. Pergi ke sana dan isi. Dia ngapain di sini? Dia ada. Aku nggak ikutan. Mau ketemu juga nggak bakal bisa. Dia nggak bakal muncul di audisi. Serius? Ayo pergi. Bawa pulpen nggak? Nggak. Nggak percaya. Pakai punyaku. Makasih. Harus tulis apa di masakan spesialisasi? Tulis aja apa saja. Halo, bisa bantu terjemahin ini nggak? Formulirnya bahasa Mandarin. Aku nggak ngerti. Ini nama keluarga kamu. Aku Blue. Kamu siapa? Lin Xiaoyu. Umur? Kebangsaan? Aku orang Kanada, umur 22 tahun. Aku sedang belajar lukisan tinta di Shanghai. Ini kartu identitasku. Perlu kontak juga? Maaf ya, jujur cara ngedeketin kamu sangat jelek dan kamu gagal. Maaf, tidak. Cari orang lain aja buat nerjemahin. Aku nggak ada waktu. Menurutku orang ini sangat cocok. Kenapa? Maaf, ganggu. Kenapa Nyonya Quentin mau ketemu aku? Aku juga nggak tahu pasti. Mungkin ada hubungannya. Dengan kompetisi memasak Future Star itu. Pasti itu. Halo, Halo, Tuan Jiang. Aku sudah menemukan rumah Lim Kesong. Tapi nggak ada orang di rumah. Tetangganya bilang mereka lagi keluar kota. Mungkin mereka lagi ke rumah calon pengantin pria buat acara pernikahan. oke, aku paham. Jadi, kamu masih nyari dia? Aku akan nemuin dia. Cuma masalah waktu aja. Mau pergi kemana dia dalam waktu sebentar ini? Gimana kalau dia beneran nikah? Masa setelah nikah nggak kerja lagi? Cewek muda kerja di samping kamu tiap hari. Suaminya bakal mikir apa? Dia bakal senang punya gaji dan bisa makan banyak makanan enak. Yang lebih penting, dia nggak perlu khawatir dipecat. Suaminya bisa mikir apa lagi? Beberapa hal itu sifat manusiawi. Aku nggak ada waktu mikirin ini.
Biar aku lihat. Silakan lewat sini. Kompetisi memasak Future Star. Halo, para kontestan. Selamat datang di Asosiasi Koki Internasional Murals, kompetisi memasak Future Star tahun ini. Babak penyisihan terakhir untuk kontestan. Sekarang sudah terdaftar di Shanghai. Saat ini, ada 198 kontestan. Selamat datang semuanya. Baiklah, dalam kompetisi hari ini, tidak ada batasan masakan yang bisa kalian buat. Silakan keluarkan kreativitas terliar kalian. Kami punya bagian bahan di sini. Kalian bisa pilih bahan sendiri. Tapi, waktu memasak hari ini cuma 1 jam. Setelah 1 jam, hidangan akan direview oleh 3 juri penyisihan yang akan menilai masakan kalian. Setelah itu, akan ada 8 mentor selebriti yang akan bergabung dalam kompetisi Untuk memilih murid yang mereka sukai. Oke, berdasarkan waktu sekarang. Semuanya. Kompetisi. Mulai sekarang. Bu, Oliver sudah datang. Ibu Quentin. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama sekali. Selera dan desain bunga Anda masih luar biasa. Lihat Anda, selalu terlihat muda dan tampan. Saya punya sesuatu yang harus saya syukuri. Terima kasih telah mendukung Yusuan di Shanghai. Jangan sebut itu. Saya mau cuci tangan dulu. Mari, saya bantu. Terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih. Kompetisi akan segera berakhir. Manfaatkan waktumu sekarang. Jika kamu masih tidak menyajikan tepat waktu, Kamu akan segera tersisih.
Kekejaman sistem kompetisi tidak akan memberimu waktu sedetik pun. 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Kompetisi telah berakhir. Luar biasa. Rasa yang hebat. Kamu melakukannya dengan baik. Victor hebat, kan? Cari perhatian. Jika tebakan saya benar, dia mungkin memilih Shanghai daripada London. Karena dia tidak hanya ingin memukau dunia kuliner barat. Dia ingin pamer kemampuan pada chef Tiongkok. Dia datang ke Shanghai karena mengagumi Anda. Silakan, ajak bicara. Baiklah, sayalah yang harus berterima kasih. Anda sangat dermawan. Anda memberikan separuh saham Yusuan kepada Elise. Dia pantas mendapatkannya. Saya bisa mendirikan Yusuan berkat bantuan Elise. Juga karena keterampilan manajemennya yang baik, kami bisa sampai sejauh ini. Saya sangat senang mendengarnya. Saya punya saran mengenai Yusuan di Shanghai. Tentu. Silakan lanjutkan. Saya ingin meminta Anda menjadi mentor Victor. Ibu Quentin, Victor adalah anak Anda. Dan Anda salah satu mentor kompetisi ini. Bukankah lebih baik Anda sendiri yang melakukannya? Tidak. Saya hanya menjadi mentor karena menghormati Thomas. Saya punya Quentin Group sendiri yang harus dijalankan. Minat dan energi saya juga bukan di bidang memasak. Di usia saya tidak bisa mengajarinya banyak lagi. Saya butuh Anda untuk mengajarinya. Victor memang bakat langka. Tapi dia bukan murid yang saya inginkan. Terlalu sombong. Saya tidak bisa mengajarinya. Itulah alasannya saya ingin Anda menjadi mentornya. Untuk terus meningkatkan keterampilannya, Anda perlu tegas. Saya tidak bisa melakukannya. Saya khawatir saya juga tidak bisa. Tapi Anda membutuhkannya. Elise sudah memberitahu saya tentang situasi Anda. Jadi, bukankah ini alasan lebih kuat untuk menggunakan orang kita sendiri di saat seperti ini? Singkatnya, Victor tidak bisa. Dia terlalu suka pamer. Tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun, tidak ada orang yang lebih berbakat dari Victor, Nyonya Quentin. Saya mengerti maksud Anda, tapi maaf. Dia memotong bahan seperti sedang memotong mayat. Teknik menggorengnya seperti menyiksa orang. Dia membumbui makanan seperti sedang meracuni seseorang. Dan keterampilan penyajiannya benar-benar mengerikan. Peserta ini bukan hanya koki yang buruk. Dia pada dasarnya adalah iblis di dapur. Jadi, kami memberinya nama panggilan. Putri Naga Jahat. Mari kita beri tepuk tangan dan dukungan. Untuk peserta yang berani ini. Nomor 120, Nona Lin Kesong dari Shanghai. Apa? Permisi. Halo, Thomas. Ini aku.
Aku sudah menemukan murid yang aku inginkan. Itu Putri Naga Jahat. Kamu tidak salah dengar. Jangan biarkan orang lain memilihnya. Terima kasih. Kamu gila, Oli. Permisi, Nyonya Quentin. Saya pamit dulu. Nona Lin Kesong, mengapa Anda ikut kompetisi ini? Saya tidak mau ikut. Biarkan saya lewat. Ada yang ingin Anda katakan tentang keraguan dan komentar Dewan Juri? Saya tidak ada komentar. Bisa tolong biarkan saya lewat? Ini kompetisi memasak. Sebagai orang yang tidak punya dasar memasak sama sekali, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak mau ikut. Bukan salah saya. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Pokoknya, saya sudah bilang saya tidak bisa masak. Berhenti syuting. Saya pikir kehilangan pekerjaan dan jatuh cinta sudah titik terendah hidup saya. Tak disangka, saya jatuh lebih dalam lagi dan berakhir dalam situasi lebih memalukan. Kenapa saya datang ke Shanghai? Apa yang membuat saya nekat ikut kompetisi ini? Hidup saya penuh drama beberapa hari terakhir. Kalau suatu hari saya menulis kisah saya, judulnya akan jadi bagaimana Lin Kesong menghancurkan hidupnya. Tapi pasti tidak ada yang baca. Apakah Elise yang memaksamu? Maaf, Tuan Jiang. Saya... Tampil baik di kompetisi dan jaga Kesong, paham? Jangan bahas kakak saya. Dia sudah sangat gugup. Halo, mau makan? Silakan masuk. Halo, apakah Nona Lin tinggal di sini? Saya dia. Cari saya? Maaf, kami mencari Nona Lin Kesong. Kenapa cari dia? Saya yang cari dia. Saya Jiang Qianfan. Saya cari Lin Kesong. Jiang Qianfan? Saya Lin Xiaoyu, adik sepupu Lin Kesong. Halo. Apakah kamu mencari dia untuk bertemu kembali atau? Ini alamat yang ditulis Lin Kesong di formulir pendaftarannya untuk kompetisi memasak bintang masa depan. Bolehkah saya tanya apakah dia ada di sini? Apakah kalian datang ke sini untuk membuat acara? Izinkan saya mengatakan, meskipun saya mengagumi kalian dan ingin kalian jadi mentor saya. Jika kalian datang ke sini untuk mengolok-olok dia, saya tidak akan setuju. Gaya humor kalian sudah cukup banyak menyakiti dia. Silakan pergi sekarang. Humor? Aku bukan orang yang humoris. Aku orang yang serius. Aku serius mau menerima dia sebagai muridku. Apakah dia ada di dalam? Tapi dia punya nilai terendah. Itu tidak penting. Apakah dia ada di dalam? Soal itu, Tuan Jiang. Lin Kesong ada di belakang. Saya akan pergi mencarinya. Bolehkah saya ikut denganmu? Kalau begitu ayo ikut. Tunggu saya di sini. Halo, bos. Lanjutkan pekerjaanmu. Jiang Qianfan. Ini Jiang Qianfan. Saudara-saudara, kemari cepat. Ini Jiang Qianfan. Ada apa? Ini Jiang Qianfan. Apakah itu dia? Ya, saya yakin. Kesong. Kesong, buka pintunya. Paman, jangan ganggu saya. Saya cuma mau sendirian sebentar. Siapa yang mau ganggu kamu? Dasar anak ini. Ada orang yang cari kamu. Cepat keluar. Siapa itu? Ini Jiang Qianfan. Kalau begitu saya adalah Thomas. Ah, itu benar Jiang Qianfan. Dia bilang soal ingin jadi mentormu. Dia mau menerima kamu jadi muridnya. Paman, jangan ganggu saya. Saya tidak sedang mood untuk dijadikan lelucon. Bukan, kamu anak bodoh. Aku tidak bercanda denganmu. Bahkan si Oyu saja ingin jadi muridnya, tapi tidak bisa. Kamu seperti ini. Tuan Lin. Bolehkah saya bicara sendiri dengannya? Baiklah. Lin Kesong. Maaf. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jiang Qianfan, koki kepala restoran Yusuan. Ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Apa yang perlu kita bicarakan? Jangan terima saya jadi muridmu. Kalau tidak, orang lain akan bilang aku memanfaatkanmu untuk memperluas koneksi. Maksudmu apa? Siapa yang bilang kau memanfaatkanku?
Aku bicara soal macan betina yang selalu di sampingmu itu. Macan betina? Maksudmu Elise? Kalau Elise ngomong kasar padamu, atau ngomong sesuatu yang gak enak didengar, aku minta maaf mewakili dia. Jangan bercanda. Kenapa kau mau aku jadi muridmu? Adik sepupuku lebih suka sama kamu. Ajak dia saja jadi muridmu. Pak Lin. Maaf, tapi boleh aku ngobrol berdua sama Lin Kesong? Berdua? Oke. Luangkan waktu ngobrol sama dia. Ayo, kita pergi. Oke. Lin Kesong. Cuma aku yang tersisa di sini. Aku mau nanya sesuatu. Pernah makan di restoran bintang Michelin? Seingatku Hangzhou belum pernah dapat Michelin Guide. Jadi kayaknya kamu juga belum pernah makan di sana. Song Yiran itu orang yang menarik. Waktu kita makan ikan bakar di restoran seafood kemarin, dia cerita pernah makan di restoran bintang Michelin di Hong Kong. Gimana dia mendeskripsikannya? Katanya makanannya enak banget sampai gila. Aku tanya nih, pernah nggak kamu lakukan hal gila dalam hidup? Dari satu, dia nanya enak. Pas dia keluar, foto-foto. Kamu juga? Iya, dia itu koki dewa yang diakui di industri. Dia datang ke restoranmu. Sungguh suatu kehormatan. Seperti yang sudah kusebutkan, aku kepala koki restoran Yusuan di Shanghai. Dan Shanghai Yusuan sekarang restoran 2 bintang Michelin. Setiap bulan, kami juga perkenalkan menu baru. Kalau nggak percaya, cek aja di internet. Gimana? Tertarik? Diam saja. Kalau gitu, ya kurang bagus. Mungkin restoranku memang kurang menarik. Harus aku evaluasi lagi dengan serius. Aku kasih tahu Pak Lin, aku akan terima orang lain jadi muridku. Maaf sudah ganggu. Terus, gimana dengan adik sepupuku? Adik sepupumu, Lin Xiaoyu? Dia sudah masuk perempat final kompetisi Future Star Culinary. Di babak ini, selain aku sendiri, ada 7 mentor lainnya. Mereka semua koki terbaik di dunia. Dan aku yang paling biasa di antara mereka. Dengan panel mentor di Future Star Culinary Competition, dia mungkin gak mau belajar sama aku. Benarkah itu? Tentu saja benar. Bagaimana kalau begini? Kenapa kamu tidak keluar sekarang dan kita tanyakan padanya? Lalu, restoran yang kamu sebutkan tadi. Apa aku harus bayar kalau makan di sana? Tentu tidak. Itu bisa diatur dengan mudah. Dan aku akan mengajarimu semua yang aku tahu. Kamu bisa ikut kompetisi ini dan menangkan hadiah utamanya. Buat semua orang di sekitarmu terpana dan memperhatikanmu. Jadi apakah aku akan menjadi salah satu wanita hebat itu? Tentu saja. Sangat hebat. Tuan Jiang, Tuan Ling. Begini. Aku punya teman yang ada di aliansi Koki Shiken. Ya, dia akan kamu datang. Dan memberitahu grup bahwa kamu di sini. Jadi setiap semua orang sangat antusias ingin bertemu dan berfoto denganmu. Foto? Boleh. Kamu tidak senang? Kenapa aku harus tidak senang? Aku sangat senang untukmu. Aku sudah cek situs resminya. Mentor lain jauh lebih baik darinya. Bahkan kalau dia memilihku, aku mungkin tidak memilihnya. Ayo. Benarkah? Aku benar-benar senang. Benar. Jangan khawatir. Ayo, kita pergi. Hanya dalam beberapa jam, aku bangkit kembali. Dari jadi bahan olok-olokan putri naga jahat, menjadi putri sejati yang diiri semua orang. Aku jadi pusat perhatian dan dibawa pergi. Dengan 8 tandu mewah. Oleh Jiang Qianfan yang seperti dewa. Semoga ini bukan mimpi. Kalau Song Yiran melihat pemandangan hebat seperti ini, apa dia akan jatuh cinta padaku? Ambil ini dan tanda tangani. Apa ini? Perjanjian. Isinya kamu akan ikut kompetisi dan aku jadi mentormu. Aku sudah tanda tangan. Tinggal tanda tanganmu. Kamu tanda tangan di sini dan sini.
Apa yang lain juga sudah tanda tangan? Menurutmu? Di sini, di mana lagi? Kamu belum kasih tahu kenapa memilihku, bukan Xiaoyu. Kamu tahu bahan makanan, landa laut? Tentu. Sebelum semua orang tahu betapa enaknya. Dulu dibuang begitu saja. Sekarang, ini adalah salah satu bahan paling favorit dan populer di dunia. Sama seperti orang yang bekerja keras. Selama kamu terus berusaha, suatu hari orang lain akan menghargai nilai sejatimu. Sudah kubilang sebelumnya, kamu seperti permata yang belum biasa. Jadi kamu harus bekerja keras. Jangan jalani hidup seperti batu biasa. Permata? Itu pertama kalinya ada yang memanggilku begitu. Lalu bakat apa yang kumiliki? Kamu sangat bersemangat tentang makanan dan memiliki tekad yang luar biasa. Yang lebih penting, kamu berani mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah kualitas penting untuk menjadi koki yang luar biasa. Bersemangat tentang makanan? Bukankah itu cuma berarti aku rakus? Aku jamin, kemampuan mencicipimu adalah yang terbaik di dunia. Benarkah? Saat itu, aku benar-benar berpikir. Dia adalah pencari bakat hebat yang menghargai talenta. Dan menempuh ribuan mil. Hanya untuk menemukanku dan mengasah bakatku. Agar aku bisa berkontribusi pada dunia kuliner. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu tentang motif tersembunyinya. Hei, apa seorang koki menghasilkan uang sebanyak ini? Ini rumah temanku. Dia sedang di luar negeri, jadi aku yang jagain rumahnya. Teman seperti apa? Dermawan sekali. Jadi, kamu suka? Siapa yang tidak suka rumah sebesar ini? Kalau suka, kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan tinggal di sini. Ya, kemampuan dasarmu terlalu lemah. Kamu perlu menjalani latihan tertutup selama 3 bulan. Latihan tertutup? Kenapa tadi di perjalanan kamu tidak bilang soal latihan tertutup ini? Tidak perlu memberitahumu lebih awal. Bagaimanapun, kamu hanya bisa menerimanya. Kamu tidak hanya harus tinggal di sini, tapi juga mengikuti aturan yang kubuat. Aturan apa? Pertama, bangun setiap hari jam 4 pagi. Olahraga dan lakukan senam pagi. Itu terlalu pagi. Aku tidak bisa bangun. Kedua, kamu akan makan 3 kali sehari pada waktu yang ditentukan. Terlambat tidak boleh. Ketiga, kamu hanya boleh makan makanan yang ditentukan untukmu. Taruh itu. Keempat, dilarang minum alkohol. Kelima, jangan mandi setelah jam 9 malam. Tidak, kurasa. Aturanmu tidak masuk akal. Aturanmu harus dibalik. Bagaimana kalau ini? Kamu harus tidur sebelum jam 4 pagi. Sebaliknya, kamu baru boleh bangun setelah jam 9 pagi. Bagaimana? Aku terbiasa berolahraga teratur. Pada waktu yang tetap setiap hari. Kamu harus melakukan hal yang sama. Bro, lihat aku. Aku masih muda. Haruskah aku? Muda. Poin ke-6, kamu tidak boleh keluar rumah seenaknya. Poin ke-7, kamu hanya boleh online maksimal 1 jam sehari. Apa kamu tidak mengerti apa yang kukatakan? Sudah kubilang aku tidak bisa ikuti permintaanmu. Kalau begitu akan kutambah lagi. Poin ke-8, kamu tidak boleh memberikan pendapat pribadi. Jangan buang waktuku. Kamu yang buang waktuku. Orang normal mana bisa bikin aturan kayak gini? Cuma rumah sewaan, itu pun bukan punyamu. Aku keluar. Kamu pikir semua wanita kuat terlahir begitu? Tinggal di mana aku? Nina, Ini ruang kerja Tuan Jiang. Untuk sementara kamu bisa tinggal di sini. Oke, Nona Lin, Lian sudah pergi ambil barang-barangmu. panggil Nona Lin terlalu resmi. Panggil saja Kesong. Kesong?
Croissant? Nama yang hangat. Kalau begitu, aku panggil kamu Roti. Oke. Aku ajak keliling. Sini, Kak, namamu siapa? aku Nina. Sudah beberapa tahun kerja untuk Tuan Jiang. Lihat, ini gymnya. Kamar Tuan Jiang di sebelah sana. Lihat, ini dapur Tuan Jiang. Tapi tidak semua orang boleh masuk tanpa izinnya. Ini teras kami. Rempah-rempah ini ditanam Tuan Jiang. Lihat, ada thyme, basil, dan ini rosemary. Udara di sini sejuk dan segar. Tempat yang bagus untuk cari udara segar malam hari. Min. Aku tahu, Min. Nah, Roti, lihat-lihatlah di sini. Panggil saja kalau butuh apa-apa. Aku turun dulu. Makasih, Kak Nina. Sama-sama. Sereh. Banyak banget. Cabe. Halo, Om. Kesong, gimana kabarnya? Baik. Itu, Jiang Qianfan telepon, bilang kamu akan tinggal di sana 3 bulan. Tapi masalahnya dengan ayahmu. Aku tahu dia orangnya pemarah. Bahkan kalau kamu jelaskan pun, dia tidak akan dengar. Maksudku jangan beritahu dia dulu. Nanti aku pelan-pelan jelasin kalau ada kesempatan. Ini kesempatan langka. Sayang banget kalau dia hancurkan untukmu. Terima kasih, Om. Perhatian banget. Ingat, mereka tidak boleh datang ke Shanghai. Kalau tidak, aku yang celaka. Baik, aku mengerti. Kesong, aku sibuk. Telepon aku kapan saja kalau ada yang dibutuhkan. Aku tutup teleponnya. Jiang Qianfan sudah diambil dariku. Apa ayahku juga akan diambil? Maksudmu apa? Kamu bilang tidak masalah, tapi sebenarnya, kamu kesal. Benar kan? Hei nak, aku ada yang mau dibicarakan. Aku tidak ada yang mau dibicarakan. Kalau begitu, kamu dengarkan aku. Nak, aku tahu sekarang kamu tidak suka dengan kakakmu. Aku bisa mengerti itu. Kamu ingin jadi murid Jiang Qianfan, tapi dia memilih Kesong. Dan kamu lebih baik dari Kesong, kan? Bisa dimengerti, kalau aku jadi kamu, aku juga kecewa. Tapi nak, di dunia ini tidak ada yang namanya seharusnya. Atau seandainya. Tapi kamu harus ingat satu hal. Yaitu, kerja keras tidak pernah sia-sia. Percayalah padaku. Tapi semua orang bisa melihat kemampuannya dan dia malah memilihnya daripada aku. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak bisa menerimanya? Bagus kalau kamu tidak bisa menerimanya. Kalau begitu tunjukkan kemampuanmu di kompetisi nanti. Mau mentor manapun yang mau mengambilku, aku akan berusaha sepenuh hati. Aku ingin Jiang Qianfan tahu dia salah pilih orang. Aku tahu, Bu. Dia memang begitu. Tidak ada yang bisa kulakukan. Menurutku kamu harus melatih Victor sendiri. Baik, cinta kamu. Dah. Halo, Nona Elise. Ada banyak wartawan di pintu masuk. Mereka bilang harus bertemu kamu. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Aku tidak peduli. Aku tidak mau bertemu siapapun. Suruh mereka pergi. Tapi, selain wartawan hiburan, bahkan wartawan dari Celebrity Chef dan Food Science juga semua ada di sini. Mereka dari beberapa media teratas di industri ini. Haruskah kita? Bagaimana kalau begini? Katakan pada mereka itu salah paham. Aku sedang mengurus hal lain. Nanti, Tuan Jiang sendiri yang akan klarifikasi. Pokoknya, suruh mereka pergi dulu. Tunggu, berikan voucher VIP restoran kita. 1 per orang. Aku tahu. Dah. Sudah kusuruh mereka tunda wawancara dan pemotretan yang dijadwalkan dengan majalah. Untuk sementara waktu. Kita bahas lagi setelah berita ini mereda. Itu ideal. Lagi pula, aku juga tidak mau terekspos seperti ini. Ini. Oh, iya. Nyonya Quentin tidak membuat susah kamu, kan? Kamu yang melawannya, bukan aku. Victor sekarang dilatih olehnya, tapi dia mau aku sampaikan. Kalau kamu minta maaf padanya sekarang, Victor akan mengalah pada Kesong di kompetisi. Agar kamu tidak terlalu malu. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu bisa bilang pada Nyonya Quentin,
Dia tidak perlu sungkan. Restoran Yusuan sekarang berantakan. Aku menyelinap keluar untuk bilang, kamu harus terima wawancara itu. Bilang ke semua orang itu cuma bercanda waktu kamu terima Lin Kesong. Bahwa kamu akan pilih murid lain dengan serius. Aku bisa ikut wawancara. Tapi aku akan bilang, meski dipilih ulang, hasilnya tetap sama. Ini bukan bercanda. Kamu tahu berapa banyak waktu dan tenaga yang kuhabiskan untuk cari orang ini? Kalau kamu masih nekat pakai Lin Kesong sebagai penopang, kita harus selesaikan ini secara pribadi. Selesaikan secara pribadi? Maksudmu selesaikan setelah dia menikah? Itu maksudmu? Aku nggak minta maaf untuk itu. Aku lakukan yang menurutku terbaik. Aku tahu kamu gak akan minta maaf. Makanya aku juga pakai cara terbaik untuk pertahankan orang yang paling kubutuhkan di sampingku. Kamu satu-satunya yang tahu persis kondisiku. Lin Kesong sangat penting buatku sekarang. Ini bukan cuma untukku, tapi juga untuk Yusuan. Kamu nggak masuk akal, dan aku juga nggak mau jelasin. Tapi aku harus ingetin, Lin Kesong yang terburuk di antara peserta. Gimana kamu mau jelasin keputusan pilih dia? Jangan lupa, kamu itu dewa dapur. Kamu harus selalu nomor 1. Itu urusan nanti. Urusan masa depan dibahas belakangan. Meski kita ikut kompetisi hari ini dan kalah, itu nggak pengaruhi statusku. Lagi pula, hari ini aku cuma mentor. Yang paling penting buatku sekarang adalah Yusuan Shanghai dapat bintang Michelin ketiga secepat mungkin. Dan ini juga tujuan kita bersama. Bukan? Jiang Qianfan, bukan aku mau komplain. Tapi kamu terlalu pelit. Rumahmu gede banget tapi cuma kasih aku. Seperti yang kamu lihat, dia lagi di lantai atas. Oli, kamu serius? Ya, aku serius banget. Aku nggak bisa buang waktu sedetik pun lagi. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan pergi. Nggak, tunggu Tuan Jiang. Aku nggak bermaksud. Bukan urusanmu. Dari awal juga bukan urusanku. Kamu rajin banget ya, Nona Roti. Pasti capek? Minum teh dulu. Kak Nina. Tuan Jiang suruh aku selesain buku ini hari ini. Katanya besok mau uji aku. Santai aja, si Roti. Nggak usah tegang-tegang. Ini, minum teh. Kak Nina baik banget. Untung ada kamu di sini. Enak ya kalau Tuan Jiang selembut kamu. Tidur yang cepat ya. Oke.
Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu naik ke sini? Kamu tidak boleh masuk ke sini tanpa izin saya. Kembali ke bawah. Kecil sekali. Selamat malam, Tuan Jiang. Boleh saya pinjam salah satu kaosmu? Saya tidak membawa baju tidur saya. Apa yang kamu lakukan? Kamu sedang bertanggung jawab karena saya tidak membawa baju tidur. Kamu mengurung saya secara sendirian tanpa alasan yang jelas. Saya tidak meminjamkan barang pribadi saya kepada orang lain. Jangan terlalu pelit. Lihat betapa perhatiannya saya. Saya bahkan menyiapkan anggur untuk minum malammu agar kamu bisa rileks. Peraturan nomor 4. Saya sudah bilang kamu tidak boleh minum alkohol. Hanya sedikit saja. Seharusnya tidak apa-apa, kan? Lagi pula, kan banyak koki yang minum alkohol? Seorang koki harus menguasai seni anggur. Kamu belum menjadi koki. Baiklah, saya tidak akan minum. Kamu saja yang minum. Peraturan saya harus dipatuhi. Kamu harus menerima hukumanmu. Saya bahkan belum minumnya. Kenapa saya harus menerima hukuman? 10 sit up. Jangan bercanda. 20. Saya akan lakukan. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Apakah ada orang di sana? Tuan Jiang. Jiang Qianfan. Air di rumahmu mati. Sudah saya katakan kamu tidak boleh mandi setelah pukul 9 malam. Sekarang sudah pukul 9.01 malam. Apakah kamu gila? Saya harus menyelesaikan mandi saya dulu. Selesaikan sendiri masalahmu. Bawa ini kembali ke kamarmu. Saya sudah beralarm untuk pukul 4 pagi. Selamat malam. Apa yang Jiang Qianfan pakai untuk mencuci pakaian? Wangi sekali. Aromanya sangat unik. Persis seperti berbaring di pelukan seseorang. Tidak, tunggu. Apa yang saya bicarakan ini? Apakah itu seperti berbaring di samping Jiang Qianfan? Saya tidak menginginkan itu sama sekali. Bagaimana bisa pikiran cabul seperti ini masuk ke kepala saya? Pasti dia yang membuat saya gila.